kembali lagi bersama di kita di channel Ye Kurkum Ye. Jadi teman-teman sekalian, kali ini kita pengen sedikit ngejelasin tentang gimana cara kuliah di Turki, tepatnya di RGS University. Kenapa? Karena banyak banget yang nanya ke kita gimana cara kuliah di RGS, terus kuliahnya itu gimana, jurusan-jurusannya gimana. Jadi langsung aja sebenarnya buat kuliah di Turki pada umumnya itu ada berapa jalur sih? Untuk kuliah ke Turki ada 2 jalur. Yang pertama itu ada jalur beasiswa sama jalur mandiri. Untuk jalur beasiswa itu ada beberapa beasiswa nih, salah satunya ada YTB atau kita kenal sebagai Turkiye Bursları. Yang kedua ada beasiswa TDV. Nah, beasiswa TDV ini tapi hanya dikhususkan untuk SMA dan S1 tapi jurusan ilahiyat aja. Terus selanjutnya ya ada beasiswa ada jalur mandiri. Nah, buat jalur mandiri ini biasanya teman-teman yang datang pakai jalur mandiri itu biasanya lewat agensi pendidikan ya. Tapi ada juga yang emang secara pribadi dia daftar ke univnya langsung gitu. Nah, langsung aja gini Kak, kita ke RGS karena kan kalau ke Turki udah banyak banget yang ngebahas. Jadi kita mau spesifik ngebahas tentang kampus RGS. Jadi kampus RGS tuh worth it nggak sih sebenarnya? Worth it nggak sih sebenarnya? Sekarang aku belum cek lagi ya. Sekarang RGS itu ada di ranking keberapa dalam skala univ Turki gitu ya. Cuman kalau nggak salah tahun lalu ya kan nggak update banget ya Allah. 2 tahun lalu ya pas kita datang lah ya. Masalah itu RGS masuk ke top 10 nggak sih, Top 10 gitu lah ya. Kalau nggak salah. Kalau menurut pengalaman pribadi gimana? Memuaskan nggak kuliah di RGS? Kalau menurut pengalaman pribadi sih di jurusan aku ya, jadi ya sebelumnya aku kuliah di jurusan ilahiyat. Ilahiyat itu teologi Islam atau studi Islam kalau di Indonesia mungkin. Nah, kalau di ilahiyat sendiri sih aku ngerasa ya hoja-hojanya atau guru-gurunya itu guru-guru yang emang berkompeten gitu, maksudnya yang profesional, yang beliau-beliau juga ada yang dari alumni Madinah, terus juga ada alumni di Univ di Istanbul juga gitu. Maksudnya mereka yang profesional di bidangnya masing-masing, di tafsir, hadis dan sebagainya gitu. Dan sejauh ini hoja-hojanya juga terbuka banget sama mahasiswa asing kayak gitu. Nah, kalau Firda sendiri gimana? Kamu mata kuliahnya gimana? Memuaskan sama kayak di Indo, tantangannya apa mungkin, tapi apa plusnya juga kuliah di ilahiyat di RGS? Katanya RGS jurusan ilahiyatnya ini agak susah nggak sih lumayan susah gitu ya, karena di RGS sendiri kan karena jurusan ilahiyat ya, sebelum kita masuk ke semester 1 mungkin gitu, jadi ada ujian tes bahasa Arab gitu. Nah, dan itu ujiannya susah banget karena seluruh soalnya itu pakai bahasa Turki. Soalnya itu soal tentang bahasa Arab, cuman ditanyakan dalam bahasa Turki, of course. Di antara dalam satu angkatan nih, yang rata-rata tuh satu angkatan bisa sampai 400-an orang kayak gitu, yang lulus tes Arabcanya itu paling cuma 10 orang kayak dan itu pun rata-rata orang-orang yang native Arab gitu, native Arab. Ya padahal kan mungkin teman-teman Indonesia yang di sini kan juga banyak yang ngambil jurusan ilahiyat. Kalau bisa dibilang 80% nggak sih anak pesantren? Cuman rata-rata nih teman-teman orang Indo yang tes bahasa Arab di univ Turki itu ya, di beberapa univ Turki selain RGS gitu, rata-rata tuh mereka lolos gitu, karena kan di Indo sendiri mereka udah belajar, udah jago lah gitu bahasa Arabnya, udah jago ngomongnya segala macam. Dan di RGS sendiri selama dari angkatan pertama orang Indo yang kuliah di sini sampai tahun 2020 itu tuh bisa dihitung jari, kalau nggak salah cuma 2 senior, Cuma 2 senior. Dan alhamdulillah nih tahun ini ada teman kita 2 mahasiswa Indonesia yang lolos langsung masuk semester 1. Maksudnya tahun ini? Iya. Wow, mereka keren banget sih. Berarti overall insya Allah kalau ilahiyat di Kayseri menurut aku bagus sih, karena itu tadi sih susah banget, dan bahkan lulus katanya ada yang bilang itu memang agak susah buat lulus gitu. Dan standar dari kakak-kakak nih ya, katanya itu beberapa hoja standar kelulusan itu emang agak-agak tinggi gitu.
sebenarnya hobinya bagus-bagus ya, cuma kendala kita di sini bahasa Indonesia itu kendala sama bahasa. Mungkin ada beberapa pelajaran yang udah sempat dipelajarin gitu ya buat teman-teman yang dari pesantren. Untuk awal-awal mungkin materi awal tuh kita kayak emang materi pengulangan, cuman ya balik lagi kendala ke bahasa Turki kan, jadi kayak kita Jadi kayak harus nerjemahnya 2 kali nggak sih, ke bahasa mikir Arab 2 habis itu kali. ke bahasa Turki. dengan istilah-istilah Turki yang beda banget, mirip-mirip Arab sih, cuman ya gitu ya. Turki bahasa yang apa sih, berasal dari, ada yang campuran Persia, ada yang campuran Iya. bahasa Arab, ada yang berasal dari apa sih, Arab, Persia, ada lagi kok ya betul, Osmani, Turki sendiri ya, Persia, Turki sendiri. Jadi agak lumayan menantang, tapi susahnya ilahiyat di kayak saya mah itu menurut aku pribadi ya berarti pertanda memang high level ya menurut aku gitu sih teman-teman. Nah terus itu sih overall. Ada informasi penting lagi nggak di jurusan ilahiyat? Jurusan ilahiyat apa ya? Kira-kira apa? Cewek cowoknya. Oh iya. Cewek Jadi cowok. setahu aku ya, di Kayseri itu di Erciyes University itu untuk jurusan ilahiyatnya kelas cewek sama cowok itu dipisah. Emang di kampus lain nggak Setahu aku di beberapa kampus lain itu masih digabung gitu ya. ilahiyatnya? Ilahiyatnya. Jadi di kampus kita tuh kayak masya Allah sangat terjaga kayak pesantren. Jadi Balik lagi Fir. satu kelas itu cuman ya dipisah gitu, ikhwan dan akhwatnya itu Wede, dipisah. wadidaw. Jadi berasa banget deh kayak di pesantren ya gitu pokoknya. Terus katanya kalau kesana misalnya kita kan ada kantin iya. ilahiyat ya guys. Iya. Nah kantin ilahiyat itu agak something karena itu kantinnya anak ilahiyat. Jadi gimana tuh nuansanya? Jadi nuansanya terasa sangat islami sekali gitu. Jadi apa ya, mereka sangat menjaga akhlak dan adab antara Cewek dan laki-laki dan cowok ya? perempuan gitu. Jadi emang ada aturan yang tidak tertulis kalau di lingkungan ilahiyat itu apa ya, nggak biasa deh gitu kalau kita Kalau deket-deket ngobrol sama cowok gitu, maksudnya kalau ngobrol deket terus atau nongkrong bareng itu agak kurang biasa ya? Iya, oke, beda banget sih ya. Terus juga mungkin ini ya, di Kayseri sendiri banyak banget Quran kursus gitu. Itu sih kayak mungkin kalau di Indo kayak rumah tahfiz gitu ya. Jadi Banyak banget, iya benar-benar. TPQ gitu. TPQ ya. ya, Dan kayak itu tempat ngafalin Quran tuh banyak banget guys. dan itu tuh apa? Gratis nggak sih? Iya, gratis. Dapat asrama gratis, terus kalian nggak tinggal ngafalin dan didukung penuh gitu. Itu banyak banget ya. Banyak banget dari umur SD, SMP, SMA, bahkan ada Bahkan yang kuliah ada pun juga gitu. Misalnya ada juga nih junior aku di pertanian gitu. Dia kuliahnya pertanian guys, tapi dia masuk ke Quran kursus rumah tahfiz gitu. Nah iya, dia tinggal di asrama situ ngafalin Quran juga di situ. Jadi terjaga sih kalau dibilang Kayseri cukup kondusif tempatnya. Jadi kalau kalian nyari tempat yang kondusif, nggak rame, dan insya Allah orang-orangnya baik. Kata orang-orang sih kalau kalian udah pernah ke Kayseri, jadi nggak mau ninggalin Kayseri gitu kata orang-orang. Gitu. Kayseri untuk kalian yang selalu berseri juga nggak sih? Iya. Di sini tuh orang-orangnya terbuka banget gitu untuk orang asing. Benar-benar. Jadi kalau kalian mau kuliah di RJS menurut aku boleh lah, boleh dicoba gitu. Terus kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Gitu guys. Makasih, dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aku